Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Jakarta, beli nanas di Tanah Abang. Bapak, Ibu, dan panitia, saya Ayas dari Subang. Perkenalkan, nama saya Yahya Ayas, berumur 12 tahun yang berasal dari Depok. Sekarang saya siswa kelas 7 di Pondok Pesantren Baitul Quran Subang yang diasuh oleh Kiai Haji Abi Muslih Abdul Karim. Izinkan saya bercerita pada hari ini tentang sebuah kearifan lokal dari Pulau Simelu, Provinsi Aceh dengan judul Semong. Selamat menyaksikan. Suatu hari di Desa Salur, tepatnya di Pulau Simelu. Setelah kakekku pulang menjala dari laut, kakekku Wak Jamil berkata kepada adikku Ibrahim, "Ibrahim, apakah kamu tahu tentang kuburan massal yang ada di depan masjid rumah kita?" Ibrahim pun menjawab, "Tidak tahu, kek. Bukannya itu cuma kuburan biasa ya? Kuburan orang Simelu yang udah lama meninggal." Sambil menghela nafas dengan panjang, Wak Jamil pun berkata, "Baiklah, dengarkan kisah ini baik-baik cucuku. Pada awal abad ke-19, tepatnya di pesisir Pulau Simelu, Provinsi Aceh, yang amat tentram dan damai, deburan ombak bercampur dengan butiran pasir yang indah, ditambah oleh sinar matahari yang cerah. Aktivitas masyarakat di sana masih normal seperti biasanya. Ada yang berkebun, cengkeh, menjala ikan di laut, anak-anak yang bermain, atau ibu-ibu yang berbelanja. Namun, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan panjang penuh kepanikan. Semong! 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 Warga masyarakat pun berlarian mencari tempat perlindungan yang lebih tinggi tanpa mempedulikan harta dan benda mereka. Namun, sudah terlambat. Mereka menyadarinya. Tsunami dahsyat menghancurkan rumah-rumah mereka, merenggut ratusan ribu korban jiwa, sehingga bencana itu menjadi mimpi buruk masyarakat di sana. Dan jejak bencana itu masih terlihat jelas di kuburan massal depan masjid rumah kita," kata Wak Jamil. "Dengarlah sebuah cerita. Pada zaman dahulu, tenggelam satu desa. Begitulah yang mereka ceritakan. Diawali oleh gempa, disusul oleh ombak yang besar sekali. Tenggelam seluruh negeri. Tiba-tiba saja. Jika gempanya kuat, disusul air yang surut. Segeralah cari tempat kalian yang lebih tinggi. Itulah Semong namanya, sejarah nenek moyang kita. Ingatlah ini betul-betul pesan dan nasihatnya." Semong, karya Muhammad Rizwan. Kisah Semong seringkali diceritakan oleh para tokoh adat atau ulama di hari-hari seperti pernikahan, sunatan, acara keluarga, atau hari besar lainnya sebagai nasihat atau petuah. Kisah Semong ini juga seringkali diceritakan pada anak-anak sebagai pengantar tidur, sehingga ini menjadi sebuah pengetahuan kearifan lokal bagi masyarakat. Para tokoh adat ulama ada juga yang masih meyakini bahwa suatu saat nanti Semong akan terjadi kembali, walau para masyarakat berharap itu tidak akan pernah terjadi kembali. Ada kisah menarik teman-teman saat terjadinya bencana Semong yang menghancurkan ratusan ribu rumah serta merenggut ribuan korban jiwa. Meski begitu, di Pulau Simelu di Provinsi Aceh, kurang lebih hanya 7 orang saja yang meninggal dunia. Luar biasa. Itu pun membuat dunia kagum karena dapat menyelamatkan ribuan nyawa. Dan kini masyarakat Indonesia masih mempelajari Semong sebagai mitigasi bencana tsunami. Di akhir cerita, kakekku berpesan menggunakan bahasa Devayan, bahasa asli Pulau Simelu. "Miredem teher ere, turiang dana nekta." Ingatlah ini betul-betul sejarah nenek moyang kita. Dari kisah ini, kita dapat belajar
tentang sebuah kearifan lokal, serta kita dapat mengetahui sejarah nenek moyang kita. Semoga bencana ini tidak terjadi lagi kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.